Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita boleh menikmati beribadah bersama-sama di ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mau menyiapkan setiap hati kita, jiwa kita dan roh kita untuk kita boleh menyembah dan memuji Tuhan, Raja kita, Raja segala Raja. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami hanya meninggikan Engkau Tuhan, Allah kekuatan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar selamanya kami mau tetap menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, oh nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Engkau, selamanya kami mau tinggikan namamu Yesus Tuhan. Oh, haleluya.
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya, haleluya, yeah. Glory, haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu atas setiap hidup kami Tuhan, umat-Mu. Dan sampai saat ini kami boleh bersyukur, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa manapun. Kau memberkati setiap kami Tuhan yang ada saat ini di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita bersyukur saat ini kita boleh datang menikmati anugerah yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita. Haleluya. Oh, sungguh Kau ajaib Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, yeay. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap. Mari kita mau lompat sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh Kau luar biasa Tuhan.
perbuatan-Mu. Mari dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan kita, Bapak Saudara. Biarlah segala perkara boleh ditanggung di dalam Tuhan kita, kekuatan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Biar segala perkara kami boleh tanggung di dalam Engkau yang senantiasa boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, penolong kami yang setia, penolong yang selalu setia. Haleluya Yesus, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah kami yang tetap setia atas setiap hidup kami Tuhan. Biar kami mau tetap mengandalkan Engkau Yesus dalam setiap kehidupan kami. Oh haleluya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya Tuhan setia. oh haleluya, oh haleluya Yesus, oh terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kira basyaka kira basyaka haleluya. Benar Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami sangat percaya Tuhan, ketika Engkau izinkan kami ada di dalam ujian, pencobaan, bahkan di dalam lembah kekelaman, kami tahu Kau gak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa berkata segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jaminan yang Kau berikan buat setiap kami. Sebentar kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini, dan mengurapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, amin. Sekalipun kita masih ada di tengah pandemik badai COVID-19 ini, tapi percayalah kita masih punya Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Amin. So don't be afraid. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga bersyukur kalau kita bisa beribadah seperti ini dan juga kita sudah ibadah secara konvensional minggu pagi maupun sore. Mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada ini. Ketika kita masih punya kesempatan untuk beribadah, mari kita mau cari Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu, Dialah kekuatan kita. Pujian tadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kita mungkin terdampak dengan adanya pandemik ini, tapi kita punya Tuhan yang pasti sanggup tolong kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, selama pandemik berlangsung ya, kita dianjurkan stay at home. Kita dianjurkan work from home. Kita dianjurkan belajar dari
rumah ya. Bahkan hari-hari ini anak-anak ini sekolahnya dari rumah ya. Di rumah ini ada 2 orang yang masih sekolah nih, tiap pagi mereka pakai seragam di depan laptop gitu kan, belajar dari rumah. Bapak Ibu, ketika segala sesuatu berpusat kembali di dalam rumah dan dilakukan di tengah keluarga, apa jadinya kalau di dalam rumah itu tidak ada suasana yang nyaman? Bapak Ibu, rumah berbicara bukan sekedar bangunan fisik, tapi rumah berbicara home. Home ini lebih ke suasana yang ada di dalam rumah. Hubungan antar anggota keluarga di dalam rumah. Adakah kasih Kristus yang mengikat setiap anggota keluarga? Ketika ada Kristus di tengah keluarga, pasti ada suasana home sweet home. Amin. Home sweet home. Rumahku surgaku. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, namun kalau di dalam rumah anggota keluarga ini masih menyimpan kecewa, kejengkelan, kepahitan. Hubungan antar anggota keluarga enggak baik. Maka akan apa? Akan ada satu kesepian ya. Anggota keluarga akan mengalami kesepian. Makanya judul khotbah hari ini adalah sendiri dalam sepi. Ya, sendiri dalam sepi. Sepertinya kita ada di tengah keluarga, tapi kita kesepian. Kenapa? Karena nggak bisa komunikasi dengan baik. Tiap komunikasi selalu konflik. Akhirnya apa? Kita pilih menarik diri dan kita sendiri di dalam sepi. Bapak Ibu, di Cina ketika setelah lockdown, minta tolong ya PowerPoint-nya. Setelah lockdown di Cina, itu antrian dari pengajuan perceraian itu begitu panjang. Angka pengajuan perceraian melonjak drastis. Kenapa? Suami itu terlalu sering bertemu di rumah selama lockdown. Ketika orang sering bertemu, yang tadinya bertemu setelah pulang kerja baru ketemu. Ya kan? Paling berapa jam sudah istirahat, pagi-pagi sudah siap untuk berangkat kerja lagi. Bertemu hanya beberapa jam. Tapi ketika lockdown, ketemu 24 jam sehari. Potensi untuk konflik pasti terjadi. Nah, konflik-konflik kecil, hal-hal sepele berakibat konflik. Akhirnya semakin tajam, selisih paham semakin tajam. Akhirnya apa? KDRT. Ketika KDRT terjadi, langsung setelah lockdown, pada mengajukan cerai. Kenapa? Enggak ada home. Enggak ada suasana home di dalam rumah. Bapak Ibu yang terkasih, selama kita juga mengalami lockdown ya, kita ya enggak lockdown drastis gitu ya, tapi ada PSBB di Semarang, PKM, kita alami juga. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam kita alami PKM, kita ada di dalam rumah bersama anggota keluarga, pasangan dengan anak, dan dengan masalah masing-masing. Ada yang kepala keluarga, ada yang dirumahkan, hanya dapat gaji 25% atau bahkan 0%. Ada yang setengah hari kerja, gajinya pun dipotong 50%. Ada yang benar-benar di PHK. Bapak Ibu, selama PKM, PSBB terjadi, personil setiap anggota keluarga mengalami masalah. Belum anak-anak yang sekolah dari rumah mereka stres. Bayangin Bapak Ibu, dalam satu tekanan ini potensi konflik besar. Ketika konflik terjadi, akhirnya apa? Miskom terus. Belum kejenuhan, gak bisa kemana-mana. Di rumah terkungkung, rasa jenuh, bosan. Itu juga sebagai pemicu.
Akhirnya apa? Memilih diam. Komunikasi nggak bisa. Akhirnya apa? Walaupun di tengah keluarga, kita merasa apa? Sepi. Sendiri di dalam sepi. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa merasa sepi? Ketika kita nggak bisa komunikasi, ketika kita konflik terus, mungkin dengan pasangan, akhirnya kita akan berpikir, pasanganku sudah tidak mengasihi aku. Tidak mau mengerti aku lagi. Nggak ada yang peduli dengan aku. Nggak ada yang mengerti perasaanku. Nah disitulah rasa sepi itu mulai menguasai. Bapak Ibu, kita akan melihat contoh orang kesepian ya di dalam Alkitab yaitu Daud. Mazmur 25 ayat 16 berkata, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Bapak Ibu, Daud ini berkata sama Tuhan, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas." Dari satu ayat ini aja, kita sudah tahu apa yang sedang dirasakan oleh Daud. Dia merasa sebatang kara, dia merasa sendiri, dia merasa kesepian. Dan dikatakan dan tertindas, tertekan jiwanya. Kenapa? Karena Daud banyak mengalami masalah di dalam hidupnya. Banyak kesukaran hidup dialami oleh Daud. Bapak Ibu yang terkasih, rasa kesepian sendiri dalam sepi ini sangat berbahaya. Menurut seorang profesor yang bernama John Cacioppo, ya, dia seorang psikolog. Dia berkata bahwa rasa kesepian ini sangat berbahaya tidak hanya untuk mental seseorang, tetapi juga secara fisik, kesehatan. Jadi ketika orang merasa kesepian, gak ada yang ngerti, gak ada yang peduli, itu secara mental rusak, secara fisik juga biasanya sakit. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Daud ini begitu kesepian. Di Mazmur 38 ayat 12 dikatakan, "Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh." Kenapa Daud dijauhi? Ya ini karena dia tertekan jiwanya, dia merasa sebatang kara, akhirnya fisiknya pun sakit. Daud gak hanya ditinggal teman-temannya Bapak Ibu. Di Mazmur 27 ayat 10, dia pun tertolak oleh orang tuanya. Dikatakan begini, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Bapak Ibu yang terkasih, Daud ini tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Ayat ini berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku." Bapak Ibu kita tahu, saudara-saudara Daud itu jadi tentara Israel. Daud hanya seorang gembala kambing domba yang 2-3 ekor. Bukan banyak. Alkitab mencatat 2-3 ekor, artinya sedikit. Kakak-kakaknya tentara. Ini sudah ada perbedaan gitu kan ya. Belum lagi Bapak Ibu, ketika Nabi Samuel, nah ini ya, Nabi Samuel, seorang nabi besar di Israel. Dia akan berkunjung ke rumah Isai, bapaknya Daud. Dia akan berkunjung untuk apa? Untuk mempersembahkan korban dan mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Bapak Ibu tahu, ketika nabi yang terkenal ini datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anaknya, Daud tidak diundang oleh bapak ibunya. Daud tidak disuruh pulang, Daud pulang dulu, ini loh ada seorang nabi besar mau berkunjung. Enggak, Daud dilupakan, Daud tidak diperhitungkan, Daud tidak diperdulikan sama sekali oleh orang tuanya. Makanya ketika Nabi Samuel tidak menemukan seorang yang harus diurapi dari anak-anak Isai, dia bertanya, "Hanya inikah anakmu?" "Oh, masih ada satu lagi di ladang." Dipanggillah Daud. Bapak Ibu, dia tertolak.
Daud ini tertolak. Dia merasa tidak ada yang peduli sekalipun ayah ibunya, saudara-saudaranya, gak ada yang peduli dengan dia. Gak hanya itu Bapak Ibu, dalam hidup Daud banyak masalah terjadi ketika dia bisa mengalahkan Goliat, ya. Dan kemudian dia maju perang, dia menang-menang. Wanita-wanita Israel bernyanyi bersaut-sautan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ketika diperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, Saul menjadi iri. Akhirnya apa? Dia mau membunuh Daud. Berkali-kali dia berusaha membunuh Daud. Akhirnya Daud harus lari, meninggalkan mertuanya. Ini Saul ini mertuanya. Meninggalkan istrinya Milka. Dan juga meninggalkan, berpisah dengan sahabatnya yaitu Yonatan. Dia kehilangan semuanya di dalam hidupnya. Dia nggak punya siapa-siapa. Makanya dia berkata, aku sebatang kara dan tertindas. Bapak Ibu, tapi yang luar biasa, ketika rasa sendiri dalam sepi dialami oleh Daud, Daud mengambil keputusan yang tepat. Ketika dia berkata, tadi dikatakan bahwa sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan menerima. Amin Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia justru datang kepada Tuhan. Makanya dia tadi juga berkata bahwa berpalinglah kepadaku, kasihani aku ya Tuhan. Itu yang dikatakan Daud. Ketika dia merasa sendiri dalam sepi, dia nggak fokus pada dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau orang merasa kesepian, terus fokus pada diri sendiri, dia merasa aduh nggak ada orang merhatiin aku, fokusnya pada diri sendiri, akhirnya apa? Self pity. Akhirnya apa? Stres, depresi, itu yang terjadi. Bapak Ibu, kenapa orang-orang terkenal, bintang film, penyanyi gitu ya, yang terkenal seperti K-pop itu ya, Suli, kenapa bunuh diri? Karena kesepian. Ketika Suli bunuh diri, akhirnya disusul sahabatnya, Gohara ya, dia juga bunuh diri. Kenapa? Kesepian dalam ketenaran, dia cantik, dia punya semuanya. Tapi ketika rasa kesepian sendiri dalam sepi itu melanda mereka hanya fokus pada dirinya sendiri, akhirnya apa? Akhirnya bunuh diri. Tapi Daud berbeda. Ketika dia merasa kesepian sendiri di dalam sepi, Daud pindah fokus. Dari fokus pada dirinya sendiri, dia pindah fokus kepada Tuhan. Dalam kesepian dan kesendirian, Daud menjalin keintiman dengan Tuhan. Ia memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Wow, Daud itu luar biasa. Dia berkata hanya dekat Engkau Tuhan, aku bisa tenang. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar apa yang dilakukan Daud ketika dia merasa sendiri dalam sepi. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami itu. Ya, kita akan baca Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 1 dikatakan apa? Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ini yang dibilang pindah fokus. Dari dia fokus pada dirinya sendiri, merasa ditinggalkan, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak dihargai, tidak dicintai.
Dia pindah fokus kepada Tuhan. Dia berkata, ku angkat jiwaku. Kepadamu aku percaya, kata Daud. Daud tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bahkan ayat 4 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Bapak Ibu, Daud menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, beritahukan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, zaman perjanjian lama, ya, ini ada tabut Allah. Dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah. Bapak Ibu, bedanya Daud dengan Saul. Zaman Saul, tabut Allah ini tidak dihiraukan. Pernah satu kali tabut Allah ini dirampas oleh bangsa Filistin. Ketika dirampas oleh bangsa Filistin, mereka tuh kena tulah. Patung Dagon tiba-tiba hancur, jatuh. Kemudian mereka kena bisul-bisul yang gak bisa sembuh. Akhirnya mereka tahu, wah ini gara-gara tabut Allah ini. Akhirnya apa? Mereka kembalikan tabut Allah disertai dengan persembahan emas bisul, yang berbentuk bisul-bisul gitu. Dibalikkan dengan kereta yang ditarik oleh lembu. Dibalikan, masuklah ke daerah Israel yang bernama kota Bet-Semes. Ketika sudah kembali ke situ Bapak Ibu, dipeliharalah oleh seorang yang bernama Abinadab. Dan berpuluh-puluh tahun tabut Allah itu ada di Bet-Semes, tidak diperdulikan oleh Saul. Saul tidak peduli di mana tabut Allah berada. Dia nggak peduli akan kehadiran Tuhan ada atau tidak. Fokus Saul hanya kepada kerajaannya, politik, keamanan, kekuasaan, dan juga mengejar-ngejar hendak membunuh Daud. Itu fokus Saul. Berbeda dengan Daud, Bapak Ibu. Ketika Daud jadi raja, pertama yang jadi fokus Daud adalah di mana tabut Allah. Tabut Allah harus dibawa dari Bet-Semes menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu, Daud rundingan dengan para tua-tua bagaimana membawa tabut Allah ke Yerusalem. Dibawalah tabut Allah, tapi di tengah jalan Usa yang mengiring tabut Allah ini disambar oleh Tuhan dan mati. Akhirnya tabut Allah berhenti dititipkan ke Obed Edom. Bapak Ibu tahu, selama 3 bulan tabut Allah di rumah Obed Edom. Obed Edom diberkati luar biasa. Di mana ada kehadiran Allah, maka keluarga itu akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Berkat berbicara enggak hanya berkat jasmani, tapi berkat sukacita, rohani, damai sejahtera. Itu luar biasa. Akhirnya apa? Setelah 3 bulan di rumah Obed Edom dan Daud mendengar keluarga Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa. Daud kembali berusaha. Tabut Allah harus dibawa ke Yerusalem di mana dia memerintah. Ibu kota di mana Daud memerintah. Daud ingin menghadirkan Allah senantiasa di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, di dalam pemerintahannya. Ini Daud Bapak Ibu. Seorang yang tadinya kesepian. Tapi ketika fokusnya kepada Tuhan, dia jadi orang yang luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Daud ingin selalu hadirkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga kita? Apakah kita rindu Tuhan Yesus terlibat di dalam apa yang kita kerjakan? Dalam pekerjaan mungkin, dalam pelayanan. Apakah kita rindukan ini? Apakah kita rindukan seperti Daud rindukan, beritahukan jalan-jalan-Mu Tuhan? Apakah kita rindukan itu? Ataukah kita seperti Saul, kita nggak peduli di mana tabut Allah, nggak peduli.
Bapak Ibu, hari-hari ini ketika kita stay at home, ketika kita work from home, ketika kita belajar dari rumah, ibadah online, mari hadirkan Tuhan terlebih di dalam keluarga kita dulu. Bapak Ibu, semenjak stay at home ini digalakkan ya, keluarga kami jadi punya waktu untuk membuat mesbah keluarga. Tadinya enggak punya. Waktunya selalu selisih terus, kalau saya enggak bisa, anak-anak bisa. Kalau anak-anak bisa, saya enggak bisa. Kalau kami bisa, Pak Jeffrey enggak bisa. Terus sampai beberapa waktu kita susah punya mesbah keluarga. Tapi luar biasa ketika di tengah pandemik seperti ini, justru kami bisa membangun mesbah keluarga. Amin Bapak Ibu, kami punya mesbah jam 9 sampai jam 10. Ya, untuk apa? Kita mau menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan beritahukan jalan-jalanmu. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar ya. Gimana caranya kita menghadirkan Tuhan dan minta Tuhan memberitahukan jalan-jalannya. Kita akan baca ayat selanjutnya, masih di Mazmur 25, ayat 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di ayat 8 ya, bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu sangat rindu ya, menghendaki untuk orang yang sesat itu balik. Dia pasti mau untuk menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tetapi ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu di ayat 9. Dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Syaratnya apa? Kita bisa ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Syaratnya adalah kita jadi orang-orang yang masuk kategori rendah hati. Kalau dikatakan orang-orang yang rendah hati, itulah yang akan dibimbing menurut hukum. Ia akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih, rendah hati adalah berbicara orang yang mau diarahkan, mau diajar, mau dibimbing, mau dinasehati. Enggak semau-maunya sendiri, tetapi mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Saul, dia enggak rendah hati, kenapa? Dia pakai kekuatannya, dia enggak peduli akan kehadiran Tuhan. Daud berbeda. Ketika dia mau maju perang aja dia tanya Tuhan, aku maju enggak nih? Aku lawan enggak mereka? Dia selalu tanya, dia selalu melibatkan Tuhan, dia mau diajar. Bapak Ibu yang terkasih, selama pandemik ini saya percaya memang ada masalah, semua kita pasti terdampak. Saya juga cerita, pernah bersaksi juga saya terdampak. Tapi Tuhan itu selalu berkata, kurangkah penghiburanku? Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa, hal-hal kecil yang saya inginkan Tuhan itu terus penuhi. Ketika saya kepengen makan kue Bandung bisa ada di dalam rumah. Ketika saya kepengen sate, tiba-tiba dikirim sate. Bahkan ketika saya pengen bakcang, ada yang kirim bakcang. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Makanya ketika terbersit kekhawatiran dalam hati saya,
Tuhan tuh bilang, kurangkah penghiburanku? Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku percaya kuasa-Mu terlampau besar dan pasti sanggup. Dan sampai dengan hari ini Bapak Ibu, kalau dibilang terdampak. Tapi saya nggak pernah khawatir karena Tuhanku luar biasa. Dia selalu mencukupi setiap apa yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu luar biasa. Dia tuh menyediakan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, sempat saya tuh dibully sama anak-anak karena handphone saya tuh jadul ya. Udah tak pakai 4 tahun lebih gitu kan. Saya diginiin, "Mah, itu sebentar lagi iOS-nya nggak bisa update. Sudah kadaluarsa," katanya. Terus saya bilang gini, "Nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Nanti kalau saatnya Mama harus ganti, pasti Tuhan sediakan. Dan Tuhan pasti sediakan yang terbaik." Bapak Ibu tahu, di saat pandemik seperti ini, di saat segala sesuatunya susah, Tuhan berikan saya handphone baru yang luar biasa, yang terbaru, yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Itu Tuhan kita luar biasa. Ya, kalau kita mau merendahkan hati, ketika kita punya kebutuhan, kita merendahkan hati. Miliki hati yang rendah, miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati percaya perkataan Tuhan. Yes Tuhan, aku percaya. Janjimu ya dan amin. Aku gak pernah kekurangan. Bahkan Engkau yang mencukupi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Dengan kita memiliki kerendahan hati. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 11 dikatakan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh pemazmur Daud ketika dia inginkan Tuhan itu ada di dalam hidupnya? Yang kedua, dia mau mengakui dosanya. Dia berkata, ampuni kesalahanku sebab besar kesalahanku. Daud ini seorang yang luar biasa. Dengan kerendahan hatinya, dia selalu menyadari dan mengakui kesalahannya serta mohon pengampunan. Kita tahu kisah Daud ketika dia jatuh dalam perjinahan dengan Batsyeba. Dan ketika dia dengan kejahatannya dia membunuh Uria, merencanakan pembunuhan Uria suaminya Batsyeba. Itu ketika dia ditegur oleh seorang nabi Nathan, nabi yang gak terlalu terkenal. Ketika dia ditegur, dia seorang raja loh Bapak Ibu. Dia ditegur, dia langsung bertobat. Dia gak ada gengsi, dia gak seperti Saul, tunjukkan hormatmu kepadaku, ki aku raja. Daud gak peduli, dia gak peduli reputasinya sekalipun. Dia langsung berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Ini loh Daud, dia tuh mau mengakui dosanya. Dia tahu kalau dia tetap berdosa, dia terpisah dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dengan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Daud tahu kalau dia simpan dosanya, dia tidak akui, dia tidak minta ampun, dia terpisah dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan akan menyembunyikan diri terhadap kamu.
terpisah karena dosa. Daud gak mau, makanya dia selalu berkata, ampuni kesalahanku, karena besar kesalahanku. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mau mengaku dosa. Ya, bahkan dikatakan Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Bapak Ibu, kita perlu mengaku dosa supaya sembuh. Kalau kita berdosa dan tidak pernah mengaku, kita nggak sembuh. Tapi kalau kita dikatakan mengaku dosa, bahkan saling mengaku dosa, maka kita akan sembuh baik secara rohani maupun secara jasmani. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ada di dalam rumah dengan orang-orang terdekat kita, pasti kita pernah mengalami masalah. Saya dengan Pak Jeffrey itu hal-hal kecil, kita kadang ada konflik-konflik kecil. Tapi kalau kita mau cari yang benar, yang salah dan kita kekeh dengan itu, wah, bisa amburadul kayak dulu. Bisa konflik tajam. Hal-hal kecil Bapak Ibu. Hal-hal yang fresh from the oven ya. Beberapa minggu lalu ya, beberapa hari yang lalu, belum ada seminggu kayaknya. Ketika kami makan siang, Pak Jeffrey itu ngangkat botol, tutupnya doang, dan lepas, masuk ke kuah. Kuahnya tumplek semua. Peliket semua meja, lantai. Akhirnya saya bersihkan, enggak dengan jengkel Bapak Ibu, belum jengkel, belum. Bersihin, wah masih peliket, kasih ini. Nah di saat saya membersihkan, itu saat dimana Karen itu harus dijemput dan diantar ke gereja untuk latihan tamborin. Dan memang itu bagian saya yang harus nelpon dan mengatur. Pak Jeffrey ngomong, itu Karen ditelepon dulu. Setelah latihan gitu kan, maksudnya keburu, nggak nyandak nanti kalau nggak dijemput. Saya tuh lagi ngepel, saya lihat Pak Jeffrey itu pegang handphone. Lah kok dadak aku yang nelpon kenapa sih? Kadang jengkel saya. Lah mbok, ditelepon wong lagi megang handphone ini loh, aku tuh lagi bersihin. Bapak Ibu, tapi saya jaga hati ketika suami saya melihat saya nggak nerusin lagi. Dan saya nggak nerusin itu lagi. Bapak Ibu, kalau saya mau benar atau salah, bisa nggak saya membenarkan diri saya? Saya akan berkata, loh ini gara-gara papa yang numpahin kok. Aku harus bersihin, minta tolong ditelepon aja nggak mau. Saya bisa berkonflik seperti itu. Tapi yang luar biasa, saya pegang bukan benar atau salah, tetapi respon. Saya tetap berespon baik, saya cepat-cepat selesaikan, saya telepon, saya atur semuanya, dan beres. Enggak ada konflik yang membesar, semuanya terlupakan. Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan itu setiap hari. Manusia itu enggak sempurna, pasangan kita enggak sempurna, orang tua kita enggak sempurna, anak kita enggak sempurna. Mari kita mau terus mengampuni setiap hari. Kalau kita mau cari kekurangan pasangan, kita akan bilang, wah kekurangan pasanganku tuh banyak sebanyak bintang di langit. Kelebihannya cuma satu, seperti matahari di langit. Tapi ketika matahari terbit, semua bintang tidak terlihat. Amin Bapak Ibu. Dengan kelebihan yang kita ingat, semua kekurangan terhapuskan. Amin. Mari kita mau terus belajar mengampuni, saling mengaku dosa, mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita mau belajar mengampuni. Ketika orang-orang terdekat kita mungkin menjengkelkan,
mengecewakan kita, mari kita mau belajar mengampuni. Dalam hal kecil terus kita belajar. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan luka di dalam hati. Ini dosa, inilah yang membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita sehingga dia tidak menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan baca di Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita minta Tuhan beritahukan jalan-jalanmu. Yang ketiga adalah kita harus punya takut akan Tuhan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut Tuhan itu apa sih Bapak Ibu? Takut Tuhan itu kalau didefinisikan di Mazmur 33 ayat 8 sampai 9 dikatakan, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ini loh, Dia berfirman semuanya jadi. Dia memberi perintah semuanya ada. Perkataan Tuhan itulah ya dan amin. Jadi kalau kita tahu Tuhan berkata, kalau engkau enggak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Kita percaya enggak? Kita masih tetap banggel, enggak mau ngampuni karena terlalu sakit. Atau kita mengambil keputusan, okelah Tuhan, aku lebih takut akan Engkau. Aku mau mengampuni, tolong aku Tuhan. Mana yang jadi pilihan kita? Kita mau menuruti perintah Tuhan atau mengikuti emosi kita, keinginan daging kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lebih memilih melakukan kehendak Tuhan, berarti kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14-nya luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, Tuhan akan bergaul karib. Dia akan sering bicara sama kita. Kalau kita ini takut akan Tuhan. Kenapa kita nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena nggak ada takut Tuhan. Karena ada dosa yang tidak terselesaikan. Bapak Ibu, dikatakan Daud ini luar biasa. Dia Daud bukan orang yang nggak pernah berdosa. Tapi ketika dia berdosa, dia segera membereskan. Tuhan tuh berkata Daud itu orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan bergaul karib dan memberitahukan perjanjiannya. Tuhan itu memberitahukan perjanjiannya kepada Daud. Ketika Daud, dia sudah tinggal dalam satu istana yang indah. Dia mikirnya apa? Aduh, tabut Allah kok tinggal dalam kemah. Aku mau membangun bait Allah. Itu keinginan dari Daud. Rasa cintanya Daud kepada Tuhan. Walaupun akhirnya Tuhan memutuskan bukan kamu yang akan membangun, tetapi anakmu Salomo. Dan setelah itu Bapak Ibu, Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada Daud. Tuhan berkata apa? Keturunanmu tidak akan lepas dari tahta kerajaan Israel. Amin Bapak Ibu. Itu perjanjian yang luar biasa dan kita tahu dari keturunan Daud lahirlah Tuhan Yesus. Dialah raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu, mari kita mau di dalam mungkin kesepian yang kita rasakan. Ketika kita merasa sendiri dalam sepi, gak ada yang ngerti. Gak ada yang mau ngerti aku, gak ada yang mau peduli akan hidupku. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar seperti Daud, menghadirkan Tuhan.
dan minta Tuhan menunjukkan memberikan petunjuk-petunjuknya. Dengan apa? Pertama, miliki kerendahan hati. Kedua, kita mau mengakui kesalahan. Dan ketiga, kita mau hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minta sama Tuhan, Tuhan, biar saat ini roh-Mu yang menguasai aku. Ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau minta roh Allah yang hidup memenuhi setiap kita. Mengambil alih setiap hidup kita. Yes Lord. Take over our life Lord. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yes Lord. Ku buka hati Ya Tuhan. untuk jamahan, Jamah hati kami Tuhan. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan ku buka hati. Yes Lord, jamah hati kami Tuhan. Jamahanmu, berserah Aku berserah di hadirat-Mu Tuhan. di Ambil alih hidup kami Kau Tuhan. ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu. Menyembahmu.
karawase. Yesus kira basyata. Beta karata karawase. Kurala basyata da kira wala. Oh, ya Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Engkau bertahta di dalam hidup kami Tuhan. Kami nggak mau tenggelam di dalam sendiri, di dalam sepi. Kami nggak mau jadi orang-orang yang kesepian, di mana ketika kami merasa tidak ada yang memperhatikan kami, nggak ada yang peduli akan hidup kami, nggak ada lagi yang mengasihi kami, nggak ada yang mengerti kami. Kami nggak mau tenggelam di dalam kesepian Tuhan, tapi kami mau seperti Daud yang pindah fokus dari fokus pada dirinya sendiri, pindah fokus kepada Engkau. Ketika dia berkata, "Ku angkat jiwaku." Tuhan, kami mau Engkau hadir dalam hidup kami. Kami mau Engkau hadir dalam keluarga kami. Terlebih ketika saat-saat pandemik seperti ini. Ketika kami banyak berkumpul dengan anggota keluarga kami. Hadirlah Tuhan. Hadirlah di tengah keluarga kami. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu. Bawa kami di dalam jalan yang benar ya Tuhan. Kami tahu ketika kami mengandalkan Engkau, kami gak pernah dipermalukan. Ajari kami memiliki hati yang rendah. Ajari kami untuk selalu mau mengakui dosa kami. Kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami. Biar tidak ada lagi pemisah di antara kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau hidup takut akan Engkau. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga ke depan apapun yang kami alami, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau senantiasa menunjukkan jalan-jalan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini yang sedang mendengar, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Beri mereka kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ke depan yang kami tahu gak mudah. Tapi ketika Engkau ada bersama dengan mereka, maka apapun bisa dihadapi. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman. Dan pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau kemanapun engkau pergi, apapun yang kau kerjakan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.